Ya, hadisnya masih ada itu, Pak. Iya, iya. Jadi sholat itu kalau ada orang ya menemukan hadis ini, kemudian dia memahami secara sepihak gitu ya. Loh, ini sholat kok menghadapnya ke Masjidil Aqsa ini. Ya, padahal itu adalah hadis itu ada ketika belum turun perintah perubahan arah kiblat. Jadi cukup lama itu, Pak. Nabi dan para sahabat sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa itu cukup lama, 2 tahun lebih itu. Ya, karena ayat yang menasakh hukum sholat yang menghadap ke Masjidil Aqsa ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 144, itu baru turun pada bulan ke-17 setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ya, karena Allah tahu Nabi sedih sekali ketika sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Nabi berharap kapan turun perintah untuk sholat itu menghadap ke Masjidil Haram. Ya, karena Nabi tahu bahwa Masjidil Haram itu lebih mulia dari Masjidil Aqsa. Tapi bagaimana lagi? Karena Allah perintahkan sholat itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Ya, dan orang Yahudi itu juga tahu, Pak, bahwa Masjidil Haram itu lebih mulia daripada Masjidil Aqsa. Makanya ketika Nabi dan para sahabat sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, ya, Nabi dan para sahabat itu dibully, ya, diejek, ya, dengan mengatakan bahwa agamanya sama aja dengan kita, gitu. Yahudi bilang begitu, menghadap sholatnya juga menghadap ke Masjidil Aqsa kok. Karena di Masjidil Aqsa ada namanya tembok ratapan, di mana orang-orang Yahudi itu kalau beribadah menghadapnya ke situ, yang ada di Masjidil Aqsa. Mereka mengatakan itu adalah tembok ratapan. Ya, 2,5 tahun kurang lebih, ya, baginda Nabi bersama para sahabat sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, kurang lebih setahun ketika beliau masih berada di Mekah. Ya, karena Isra Mi'raj itu kan kejadiannya atau peristiwanya itu kan terjadi sekitar tahun ke-10. Tahun ke-10 atau tahun ke-11 kan? Ya, masa-masa kenabian. Kemudian setahun berikutnya beliau hijrah ke Madinah. Nah, itu sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Ketika beliau masih berada di Mekah, arah Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu hampir sama. Ya, tapi baginda Nabi lebih mengarahkan kepada Masjidil Aqsa. Itu Nabi sudah sedih, ya, karena bulian orang-orang Yahudi, karena beliau merasa bagaimana gitu ya, karena Masjidil Haram kan lebih mulia. Nah, lebih-lebih ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, ya, karena ketika beliau berada di Madinah, arah Masjidil Haram dengan arah Masjidil Aqsa itu bertolak belakang, sehingga ketika beliau berada di Madinah, sholat beliau itu membelakangi Masjidil Haram. Ya, ketika ruku, ketika sujud ini beliau nggak nyaman, yes, sholatnya, ya, sehingga kemudian pada bulan ke-17 turunlah ayat ke-144 surat Al-Baqarah yang memerintahkan kepada baginda Nabi untuk menghadap ke Masjidil Haram, ya, sholatnya. Nah, mungkin Bapak ingat ya bagaimana peristiwanya, kan pekan lalu sudah saya ceritakan ya. Jadi pada satu hari di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, ya, pada saat Nabi dan para sahabat melaksanakan sholat asar gitu. Pada rakaat ketiga ketika sedang melaksanakan ruku, ayat itu turun, perintah menghadap ke Masjidil Haram. Ya, pada saat sholat itu langsung, Pak. Ya, di tengah-tengah sholat mereka, ya, Nabi dan para sahabat itu langsung merubah arah kiblatnya. Ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, nah karena arahnya bertolak belakang antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu beberapa sahabat sampai berjalan bahkan setengah berlari untuk mengambil posisi di belakang baginda Nabi, karena baginda Nabi langsung merubah arah kiblatnya. Ya, nah kemudian masjid di mana baginda Nabi melaksanakan sholat yang mengandung dua arah kiblat itu disebut dengan masjid Qiblatain. Qiblatain itu artinya dua kiblat, masjid dua kiblat. Ya, yang sudah haji, sudah umroh, insya Allah sudah pernah ke sana. Itu adanya di Madinah. Ya, itu tentang arah kiblat sholat. Ya.